tahun. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita peroleh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 melalui pengorbanan jiwa dan raga oleh para pejuang yang gagah berani melawan penjajahan Belanda maupun Jepang. Sejak Indonesia jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1596 dan mulai menjajah bangsa Indonesia tahun 1602 dengan perkumpulan VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie. Bangsa Indonesia sangat menderita lahir dan batin, di mana rakyat Indonesia dijajah, disiksa, dilecehkan, diperas, dan dilakukan tidak manusiawi, serta hasil alam Indonesia yang melimpah-limpah diambil paksa oleh bangsa Belanda, membuat rakyat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Akibat penjajahan Belanda itu, rakyat di Nusantara tidak tinggal diam dan bertekad untuk memberikan perlawanan kepada penjajah Belanda. Pejuang-pejuang Indonesia di setiap daerah silih berganti menentang penjajah Belanda. Adapun pejuang-pejuang di setiap daerah yang menentang penjajah Belanda itu antara lain Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Untung Surapati, Kapitan Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Pangeran Hidayat, Sultan Badaruddin, Raden Intan, Teuku Umar, Tengku Tikditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia, Sisingamangaraja ke-12, dan lain sebagainya. Mereka berjuang hingga titik darah terakhir mengusir penjajah Belanda. Karena kurangnya pengalaman dalam berperang dan senjata yang tidak seimbang serta sifat kedaerahan, akhirnya semua perlawanan di setiap daerah di Nusantara dapat dikalahkan oleh bangsa Belanda dengan siasat yang sangat licik, yaitu divide et impera atau politik adu domba. Dengan siasat yang sangat licik itu, rakyat Indonesia dipecah belah agar tidak bersatu dan saling memusuhi antar sesama bangsa Indonesia. Karena tidak adanya persatuan dan kesatuan itulah sehingga dengan mudah penjajah Belanda menggagalkan perlawanan rakyat di Nusantara. Barulah pada awal abad yang ke-20 bangsa Indonesia mulai mengenal persatuan dan kesatuan yang dikenal dengan nama Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional ini ditandai dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh tokoh cendekiawan yaitu Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo itu, perjuangan di Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sudah bersatu, berjuang mengusir penjajah Belanda. Ternyata persatuan dan kesatuan yang dicetuskan pada awal abad yang ke-20 sangat ampuh melemahkan penjajahan Belanda di Indonesia. Walaupun demikian, bangsa Belanda tidak mundur dan tetap menjajah Indonesia hingga tahun 1942. Di awal tahun 1900-an, bangsa Jepang menjadi bangsa yang tangguh di Asia, bahkan di dunia. Kedikdayaan bangsa Jepang ini telah dimulai dengan kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 hingga tahun 1905. Bahkan dalam penyerangan Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941, Jepang telah menghancurkan kekuatan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii, membuat bangsa AS tidak berdaya. Sejak bangsa Jepang membom pangkalan militer tanggal 7 Desember 1941, kekuatan Jepang semakin hebat. Bangsa AS yang selama ini ditakuti mereka bisa tidak berdaya dalam peristiwa Pearl Harbor. Karena
Karena bangsa Jepang juga ingin menguasai Indonesia karena tertarik dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah. Terlebih dahulu, Jepang harus mampu menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Jepang ingin menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menyerang Belanda dan berhasil mengalahkan Belanda di Subang, Kalijati, Jawa Barat. Dengan kekalahan Belanda atas Jepang tanggal 8 Maret 1942 itu, sehingga Belanda meninggalkan bumi Indonesia, dan sejak tanggal 9 Maret 1942 bangsa Jepang pun resmi menguasai Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia dikenal dengan nama zaman kependudukan Jepang. Awal mula kedudukan Jepang di Indonesia mulanya baik, tetapi semenjak dibentuknya gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia, keadaan jadi berubah. Bangsa Jepang menjadi bangsa yang kejam dan bengis kepada bangsa Indonesia, bahkan lebih kejam lagi dari penjajahan Belanda. Gerakan 3A itu tentunya hanya sebagai slogan belaka yang hanya mengelabui rakyat Indonesia. Selama kekuasaan Jepang di Indonesia mulai tanggal 9 Maret 1942 hingga 14 Agustus 1945, bangsa Indonesia sangat menderita, di mana rakyat Indonesia dibunuh, disiksa, dianiaya, dilecehkan, dan dilakukan seperti hewan, serta kerja paksa yang sangat menyiksa rakyat. Kerja paksa pada zaman kependudukan Jepang dikenal dengan nama Romusa. Kerja paksa itu telah banyak menewaskan rakyat Indonesia karena dipaksa kerja tanpa diberi gaji, bahkan tidak diberi makan. Sungguh keterlaluan bangsa Jepang pada saat itu. Akibat kekejaman bangsa Jepang pada saat itu, rakyat Indonesia pun menjadi marah dan memberikan perlawanan kepada bangsa Jepang. Perjuangan rakyat Indonesia itu dikenal sebagai perlawanan terbuka yang dikenal dengan nama PETA, Pembela Tanah Air. Perlawanan PETA terjadi di Aceh, di Biak, Irian Jaya, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Perlawanan PETA yang terbesar terjadi di Blitar, Jawa Timur, yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanan atau pemberontakan PETA di Blitar ini telah merepotkan bangsa Jepang dan membuat bangsa Jepang menjadi murka. Karena perlawanan tidak seimbang, akhirnya perlawanan atau pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi dapat dikalahkan tentara Jepang. Perlawanan PETA yang tertangkap itu diadili dan dijatuhi hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Tapi sayang sekali, dalam persidangan itu nama Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan PETA tidak disebut, agar tidak menimbulkan amarah rakyat. Ternyata Supriyadi terlebih dahulu telah dibunuh oleh salah seorang tentara Jepang sebelum mereka diadili dalam sidang militer Jepang. Mayat Supriyadi dicampakkan ke hutan. Bahkan sampai saat ini tidak ada rakyat Indonesia yang mengetahui di mana makam Supriyadi. Setelah semua pemberontakan perlawanan PETA dapat digagalkan oleh Jepang, bangsa Jepang semakin kejam dan selalu menindas rakyat Indonesia. Akhirnya, kedikdayaan Jepang tidak bertahan untuk selamanya, di mana musuh-musuh bangsa Jepang ingin balas dendam. Musuh-musuh Jepang bersatu dalam nama sekutu. Bangsa sekutu itu melibatkan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Australia, dan lain sebagainya. Dan Amerika Serikat yang menjadi komando atau
pemimpin sekutu. Sekutu ingin balas dendam terhadap bangsa Jepang karena pada tahun 1941 berhasil menghancurkan pangkalan militer AS. Kini sekutu pun membalas dendam dengan menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, bangsa Jepang menjadi lumpuh dan tidak berdaya, dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan demikian selesailah Perang Asia Pasifik, bahkan Perang Dunia yang kedua dianggap sudah selesai. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Jepang pun melepaskan tanah jajahannya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi masa kekosongan pemerintahan di Indonesia. Masa kekosongan ini dikenal dengan nama Vacuum of Power. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok atau penculikan Soekarno-Hatta yang diculik oleh para pemuda. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi karena selisih paham antara golongan muda dan golongan tua. Penculikan itu hanya pengamanan saja atas Soekarno-Hatta karena ingin membahas dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu dicetuskan dengan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan jam 10 oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Andos Muhammad Hatta. Sejak dibacakannya teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia pun resmi merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Kini sudah 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang. Mari kita jayakan negara Indonesia ini agar Indonesia menjadi negara yang tangguh dan terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Walaupun perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kali ini kurang meriah karena pandemi COVID-19, namun kita tetap semangat. Kita majukan negara Republik Indonesia ini. Dirgahayu HUT RI ke-76 tahun. Semoga NKRI tetap jaya. Merdeka!